Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Novi tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, seperti yang sudah kalian tahu semuanya ya, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Di sini ada bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 28 November. Presiden melakukan penanaman pohon di hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan sekitar kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kita. Nah, dari bacaan menanam pohon tadi, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan adalah menanam pohon. Kapan kegiatan itu? Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Siapa yang melakukan? Kegiatan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mengapa kita harus menanam pohon? Karena semakin banyak kita menanam pohon, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, anak-anak, kalian telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan menanam pohon merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan
sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pengertian tanggung jawab. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab setiap individu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat yang sudah kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan masyarakat, hendaknya kalian sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anakku yang hebat, kalian telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya.
Nah, salah satu contoh dalam melaksanakan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya. Misalnya, pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Dari bacaan menanam pohon, ada kalimat, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Pemerintah memberikan hak pengolahan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Nah, anak-anak, batang pohon itu memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari batang pohon. Nah, anak-anakku, coba kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 anak. Lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu. Yang pertama, carilah informasi seperti berikut. Jenis usaha yang dilakukan. Kemudian hasil dari jenis usaha yang dilakukan. Bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Lalu, kesulitan atau kendala yang mungkin akan mereka hadapi. Dari informasi-informasi yang kalian gali tersebut, buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kalian wawancarai. Lalu, lakukan wawancara dengan baik. Ajukan pertanyaan dengan sopan. Berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. Kemudian, catatlah hasil wawancara kalian. Lalu bacakan di hadapan kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Nah, berikut contoh daftar pertanyaan yang bisa kalian gunakan. 1. Apa saja jenis usaha yang dilakukan? 2. Apa hasil dari jenis usaha yang dilakukan? 3. Apa saja bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut? 4. Apa saja pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan? 5. Apa saja kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi? Nah, ini contoh daftar pertanyaan untuk wawancara kalian. Baik anak-anak, dari hasil wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian, bersama kelompokmu, cobalah membuat satu jenis usaha tersebut. Pilihlah jenis usaha yang mudah untuk kalian buat. Misalnya,
membuat tempe. Catatlah bahan yang kalian butuhkan, langkah-langkah pembuatan, dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Buatlah bersama-sama di rumah salah satu anggota kelompokmu dan meminta izin kepada orang tua ya. Anak-anakku, selain jenis usaha seperti yang ada di lingkungan sekitarmu, masih ada jenis usaha lain. Jenis usaha apakah itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. 1. Agraris, meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, dan puyuh. Yang ketiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat ada perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Yang keempat, pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, yaitu belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Perusahaan di Indonesia antara lain adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Itu adalah perusahaan di bidang pertambangan. Nah, kita lanjutkan yang kelima adalah kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya cukup dengan satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara,
yaitu dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam pasar dalam negeri. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, anak-anakku, itu tadi materi yang kita pelajari bersama ya. Tetap semangat belajar, semangat sehat, generasi pintar, Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.